Timnas Malaysia tampaknya ingin bersaing ketat dengan Timnas Indonesia. Dengan julukan Harimau Malaya, mereka berencana untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Sebelumnya, legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir, meminta Harimau Malaya meniru langkah naturalisasi Indonesia. Hal itu dinilai bisa meningkatkan kualitas tim. Tak mau kalah dari Timnas Indonesia, Malaysia proses pemain naturalisasi dari Belanda. CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, mengungkapkan ada 4 pemain sedang dalam proses mendapatkan paspor Malaysia. Dari 4 nama tersebut, 1 pemain sedang dalam tahap terakhir sebelum mendapatkan paspor Malaysia. Pemain itu berasal dari Belanda. Friend berharap pemain keturunan ini bisa memperkuat Timnas Malaysia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Tahukah anda, 4 pemain warisan sah menyarung jersey Harimau Malaya menurut CEO FM? Jom aku kongsikan. Proses mendapatkan pasport Malaysia untuk pemain warisan kini di peringkat akhir. Alah, 3 lagi pemain dalam proses dokumentasi. Langkah ini dijangka memperkukuhkan skuad kebangsaan menjelang kelayakan Piala Asia 2027 yang bermula Mac ni. Adakah ini bermakna pembangunan bakat tempatan akan terbaik? Apa pendapat korang? Jangan risau. Menurut CEO FM, Rob Friend, naturalisasi hanya sebahagian daripada strategi. Fokus tetap diberikan kepada pembangunan pemain tempatan untuk memastikan kejayaan jangka masa panjang pasukan kebangsaan kita. Sumber ni dari CEO FM sendiri. So, korang jangan risau. Ini bukan rumours. Ini betul-betul guys. Korang rasa heritage player ni dari mana? Komen sikit dan jangan lupa follow guys. Seorang pemain daripada Belanda akan menyarung jersey skuad Harimau Malaya. Terbaru, revolusi skuad Harimau Malaya. Sebelum ni, FAM buat pertama kali update tentang pemain warisan. Sekurang-kurangnya ada 8 orang pemain warisan, geng. 4 pemain di dalam fasa yang terakhir hanya tinggal kelulusan daripada kerajaan Malaysia. Manakala 4 orang lagi pemain masih lagi di dalam proses dokumentasi. Terbaru, update daripada Rob Friend, seorang pemain daripada Belanda di dalam fasa yang terakhir. 3 pemain lagi masih di dalam proses. Kesemua identiti pemain warisan kita masih belum kita tahu lagi. Korang rasa siapa? Mesti korang dah tak sabar kan? Rupa-rupanya seorang daripada 4 pemain warisan yang bakal diserapkan dari dalam skuad Harimau Malaya tu berasal dari Belanda. Proses untuk mendapatkan pasport Malaysia bagi pemain warisan dari Belanda tu sekarang ni dah di peringkat akhir. Perkara itu didedahkan CEO Harimau Malaya, Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya, Rob Friend, dalam satu kenyataan hari ini. Penambahan pemain mungkin jadi salah satu misi yang akan diemban oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dan untuk menjadikan Timnas Indonesia jadi tim yang disegani, maka dibutuhkan juga komposisi skuad yang diisi pemain terbaik di setiap lini. Tentu ini kaitannya nggak cuma untuk urusan di bulan Maret dan Juni, sebab semisal Indonesia harus berjuang lagi di round 4 atau bahkan playoff, pastinya juga butuh tim yang secara materi mumpuni. Pun begitu jika nantinya semisal Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, jelas skuadnya harus diperkuat lagi, mengingat lawan yang dihadapi pun sudah bukan level Asia lagi. Barulah jika Indonesia bisa seenggaknya tembus level dunia, maka disitulah kesempatan untuk melakukan perbaikan liga serta pembinaan, mengingat atensi dunia pasti bertambah. Dan tentunya yang gak kalah penting adalah membenahi lagi struktur jajaran kepelatihan. Karena jika dibebankan ke satu pelatih seperti sebelum-sebelumnya, walah bisa mumet. Maka dari itu Pak Erik menunjuk 4 pelatih top sekaligus di awal tahun 2025 ini. Bahkan tak sampai di situ saja. Setelah mendapatkan Coach Gerald, PSSI masih melobi Van der Sar untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dan jika bisa bergabung, perkataan media Belanda ESPN NL akan menjadi kenyataan kalau gabungnya Patrick Kluivert telah menjadi daya tarik tersendiri. Dalam hal ini, Datuk Jamal Nasir juga menyenggol Indonesia sebagai salah satu pelopor naturalisasi di skuad tim nasional selain Thailand dan Vietnam. Ia menilai langkah naturalisasi rival di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand bisa diterapkan secara serius. Thailand, Vietnam, Indonesia telah menggunakan banyak pemain naturalisasi. Kita tidak bisa mengabaikan tren ini jika ingin bersaing dengan mereka, kata Nasir. Saat ini, Vietnam hingga Indonesia mulai serius memaksimalkan pemain naturalisasi. Vietnam misalnya, membawa Nguyen Xuan Son berdarah Brasil di Piala AFF 2024 lalu, kini ia menjadi top skor dan membantu juara. Kemudian Indonesia berhasil mendatangkan belasan pemain keturunan dari Belanda dalam beberapa tahun terakhir.
Hasilnya, Garuda menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 usai mampu bersaing hingga babak ketiga kualifikasi saat ini. Di sisi lain, Datuk Jamal Nasir meminta timnas Malaysia menggunakan pemain naturalisasi selama 5 tahun ke depan sebelum mengandalkan banyak pemain lokal. Ia menyebut minimnya pemain lokal berkualitas menjadi penyebab naturalisasi merajalela di tubuh timnas Malaysia saat ini. Tak berselang lama, Asosiasi Sepak Bola Malaysia bergerak cepat untuk memproses sejumlah pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Harimau Malaya. Pada hari Sabtu, 25 Januari 2025, Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan rencana untuk menaturalisasi 8 pemain yang memiliki darah Malaysia. FAM menyatakan bahawa dari 8 pemain tersebut, 4 diantaranya masih menunggu persetujuan dari pemerintah Malaysia, sedangkan 4 pemain lainnya sedang dalam proses administrasi. Sayangnya, FAM tidak mengungkapkan identitas 8 pemain yang akan dinaturalisasi tersebut, termasuk status mereka sebagai pemain di liga domestik atau di luar negeri. Langkah ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam meningkatkan kualitas tim nasional mereka seiring dengan meningkatnya kompetisi di level regional. Kedelapan calon pemain naturalisasi itu diproyeksikan untuk membela timnas Malaysia pimpinan Peter Ceklamovski dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai pada Maret 2025. Alex Pastoor, die Patrick Kluivert gaat assisteren bij de nationale ploeg van Indonesië. Hoe is jouw eigen stijl nou? Hoe kun je jouw eigen stijl omschrijven van trainer zijn? Hoe voetbal jij nou het liefst? Hoe laat je je afstel het liefst voetballen? Ja. Nou, ik omschrijf mezelf altijd wel als een strateeg. Dus wel graag zondag willen winnen. Maar de beslissingen die je neemt, dat die ook een klein beetje een structurele basis krijgen. Waar de spelers goed op gaan, of zelfs de hele club. Het voetbal waar ik graag naar kijk, dat is een doelstelling die ik altijd probeer te implementeren. Je kunt hem zeggen, maar je moet hem vooral trainen en doen. En dat is dat als we wedstrijden spelen, dan uiteraard om te winnen. Zoveel mogelijk ballen in hun 16 meter en zo min mogelijk in die van ons. Nou, en dan ga je dat helemaal een beetje een soort van terug rekenen of afpellen. En dan, ja, hoe komen we tot dat voetbal? Nou, en dan is het kijken van welke spelers heb ik in huis. Tegen wie spelen we? Wie kunnen we het beste opstellen? Wat kan de beste tactiek zijn? Een beetje de Cruijff-filosofie? Nou. Mensen vermaken? Nou, ik zit veel meer op winnen, hoor. Ja, okay. Ik zit alleen maar op winnen. En, dat kan gemengd zijn met winnen, toch? Ja. Winnen, is dat ook een 5-4-1 opstelling? Ja, als het 9-0-0-1 moet zijn, dan is dat ook... ja. Want dat is meestal niet om aan te zien. Dat is een aanname waar ik van gruwel, ja. Ja, dus als je 5-3-2 speelt, dat werd altijd gezien als zeer verdedigend. Maar het is maar net hoe je het uitvoert. Maar dit was het andere uiterste. Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK ja, dat is natuurlijk echt in Amerika, Mexico, Canada kwalificeren. Dus ja. Maar het is natuurlijk wel weer wezenlijk anders. Ik ken je een beetje dat je toch verdiept in de geest van de spelers, hoe ze zich focussen op die wedstrijd. Normaal ben je gewend om de spelers een hele week 24/7 te zien, te begeleiden, te appen. En nu opeens krijg je dus uit een competitie opeens met elkaar, zo'n snelkookpan. En om dan dus dat soort collectieve ambities in die hoofden te krijgen. Ik denk ook dat jou vooral bezig zal houden. Ja. Wat dat betreft heb ik het voordeel dat ik veel mensen spreek in de voetballerij. Bondscoaches en ex-bondscoaches in de podcast heb gehad. Nou ja, hun hoofdlijnen, hun topics, hun zwaartepunten, die staan in mijn geheugen gegrift. En dat geldt al eigenlijk voor hoe je een team begeleidt als dat bij een club is. Alleen dan heb je de mogelijkheid om ze elke dag, de hele dag te beïnvloeden. En nu moet het in een veel korter tijdsbestek. Dus dat moet je op een andere manier doen. En dus moet het, daar hadden we het net aan tafel, het moet kraakhelder zijn. Ja. Er moet bij wijze van spreken geen spel tussen kunnen. Zodat we geen enkel tijd verliezen in van het moet kraakhelder zijn. Nou, en daar zijn we ons echt enorm op aan het voorbereiden. Ja,